Salam berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker. Terima kasih sudah mampir. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah speaker Keys Only TM8000A. Nah, jadi speaker ini sudah menggunakan tegangan AC atau sudah langsung dicolok ke stok kontak AC 220 volt. Nah, di sini kita akan memperbaiki speaker Keys Only TM8000A ini. Di sini kita akan keluarkan dari kotaknya nih, dan speaker ini kondisinya rusak, dan di sini kita akan tes kembali seperti apa kerusakannya, dan di sini kita akan lepaskan dari packingannya nih kan kawan. Nah, jadi kita akan coba hubungkan speaker ini ke sebuah tegangan, atau kita bilang colokan tegangan 220 volt. Nah, jadi kita pastikan dulu di sini, kita ukur apakah ada yang short. Kita ukur kembali di sini di colokan atau stekernya nih kawan-kawan, dan kita ukur di sini menggunakan multitester. Kita pastikan tidak ada yang short untuk menjaga lebih keamanan. Dan di sini kita hubungkan ke tegangan 220 volt, dan sudah kita on kan tombol powernya ini. Di sini tidak ada menyala atau mati total. Nah, jadi speaker ini kondisi kerusakannya mati total atau tidak hidup, dan sudah kita on kan di sini tombol powernya, dan sudah kita tekan tidak ada menyala. Dan di sini kita akan bongkar kawan-kawan. Kita coba akan buka dari atas ini, mana tahu ada di sini baut untuk penguncinya. Dan buat kawan-kawan, sebelum menyaksikan video ini sampai selesai, boleh bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like dan share, bagikan ke sosial media kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita buka stikernya ini, dan ternyata tidak ada baut di balik dari stiker ini. Nah, jadi kita akan congkel di bagian sisi pinggir dari panelnya nih. Nah, di sini kita congkel dengan hati-hati supaya tidak lecet kawan-kawan. Dan kita angkat pelan-pelan, dan di sini ternyata panel atau penutupnya ini tidak ada menggunakan baut. Nah, jadi kita mungkin di dalamnya ada sedikit lem, makanya agak susah kita lepaskan di sini. Nah, di sini sudah mulai terlepas kawan-kawan, sudah mulai bisa kita angkat dan sudah mulai longgar. Dan kita harus congkel di sini. Nah, jadi butuh proses waktu yang agak lumayan lama sih kawan-kawan untuk membukanya nih. Dan di sini sudah terbuka kawan-kawan, dan kita cek di dalam ada sebuah adaptor untuk tegangan dari AC ke DC kawan-kawan. Dan di sini kita akan cek di bagian penutupnya nih, mungkin di dalam modul USB Bluetoothnya ini. Kita coba cek apakah di sini ada tanda-tanda kerusakan. Dan di sini kita sudah buka. Nah, jadi di sini sudah kita lepaskan kawan-kawan, dan sudah nampak papan PCB-nya nih. Dan setelah kita cek di sini tidak ada atau kabel yang lepas. Dan ini tadi barusan lepas, dan kita pastikan di sini tidak ada kabel yang lepas, dan ini tadi memang sengaja baru lepas kawan-kawan. Nah, dan kita coba hubungkan colokan speakernya nih, dan di sini pada saat kita hidupkan dan tetap tidak ada menyala lampu indikatornya. Dan kita akan coba ukur tegangan pada input pada papan PCB ini. Kita ukur di sini tidak ada masuk tegangan sama sekali. Nah, jadi kita akan cek adaptor atau
yang di dalamnya ini atau power supply ini. Di sini kita akan bongkar kawan-kawan panel bagian depan ini. Nah, jadi kita harus bongkar keseluruhan karena kita tertuju untuk mengecek bagian power supply-nya atau adaptornya nih. Dan kita buka di bagian sisi pinggirnya ini dengan ekstra hati-hati supaya tidak langsung lecet kawan-kawan. Nah, di sini sudah mulai terlepas, kita buka seperti ini supaya tidak lecet. Dan di sini sudah mulai terbuka ya kawan-kawan. Dan kita tolak seperti ini. Dan memang agak lumayan keras kawan-kawan karena bahannya di dalam dilem sehingga penutupnya ini agak keras. Kita buka di sini. Nah, di sini sudah kita lepaskan kawan-kawan dan sudah lepas di sini. Nah, jadi di sini kita akan cek di sini power adaptornya nih kawan-kawan. Nah, di sini ada rangkaian power adaptor untuk merubah tegangan dari AC 220 volt menjadi tegangan 5 volt DC. Nah, jadi kita akan buka di sini rangkaian ini supaya kita keluarkan kawan-kawan. Nah, di sini sudah nampak dan sudah kita cek di sini secara fisik tidak ada yang rusak atau tanda-tanda, dan elko-nya juga tidak ada yang gembung. Nah, jadi kita akan ukur di sini tahanan atau resistornya ini di sini sebagai berfungsi sebagai fuse atau pengaman. Nah, di sini kita akan cek kawan-kawan apakah kondisinya bagus atau rusak. Di sini kita ukur menggunakan skala ohm dan kita cek di sini kondisi bagus dan terhubung. Dan kita akan cek di sini diodanya nih kawan-kawan. Di sini kita akan cek dioda ini. Di sini ada dioda satu buah dan kita cek di sini kondisinya kondisi bagus dan tidak rusak. Dan sudah kita cek di sini sekilas. Dan selanjutnya kita akan mengukur dioda ini kawan-kawan. Nah, di sini kita ukur di sini diodanya terhubung, bolak-balik kita ukur di sini terhubung. Nah, jadi di sini dioda ini kondisinya tidak normal kawan-kawan pada saat kita ukur. Nah, jadi kita akan coba buka atau kita lepaskan diodanya tadi. Seharusnya dioda pada saat diukur bolak-balik tidak bergerak kawan-kawan. Harus sekali aja yang bergerak. Nah, jadi di sini kita buka dan kita ukur tadi bolak-balik terhubung. Nah, itu salah satu indikasi yang kondisi rusak. Dan untuk memastikan kita harus lepaskan dari papan PCB-nya nih kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita lepaskan dan kita akan ukur kembali. Dan pada saat kita ukur di sini kondisinya bagus dan tidak rusak kawan-kawan. Dan di sini pada saat kita ukur hanya bolak-balik tidak terhubung singkat kawan-kawan. Dan di sini kita cek di output dari adaptornya ini atau elko-nya ini ada hubung singkat, dan kita akan coba lepaskan kabel yang menuju modul atau USB Bluetooth ini. Nah, di sini kita akan lepaskan kabelnya ini, mana tahu karena dari rangkaian ini terhubung singkat. Dan di sini kita ukurkan kawan. Nah, di sini pada saat kita ukur tidak terhubung singkat lagi. Nah, jadi
diode ini tidak rusak, tadi terhubung singkat karena dari terhubung ke rangkaian ini kan kawan, di bagian panelnya nih atau tombol ini tadi. Nah, jadi kita akan pasang balik diode ini karena tidak rusak. Nah, jadi di sini kita akan solder kembali kawan-kawan, dan kita tadi lepaskan untuk memastikan. Nah, di sini sudah kita solder, dan sekarang kita akan mengecek rangkaian yang di sini kan kawan, dan kita akan ukur di bagian papan PCB ini untuk input tegangan yang masuk ke rangkaian ini. Dan di sini kita ukur. Pada saat kita ukur di sini, rangkaian ini atau input tegangan 5 volt DC ini short atau terhubung singkat. Nah, jadi di sini kita akan coba melepaskan kapasitor ini kan kawan. Tadi kita sudah melepaskan kapasitor yang di samping IC suaranya ini, dan hasilnya tidak ada terhubung singkat, dan kita akan tertuju mengganti IC suara ini yang LTK 5128, dan di sini kita lepaskan, dan di sini sudah lepaskan kawan, dan kita akan coba ukur apakah masih ada terhubung singkat pada rangkaian ini. Dan pada saat kita ukur di sini tidak terhubung singkat lagi kan kawan. Kita ukur bolak-balik, sudah tidak ada lagi hubung singkat. Dan di sini kita pastikan lagi, dan tidak terhubung singkat lagi dan sudah normal. Nah, jadi kerusakannya makanya tadi ada hubung singkat karena di chipset IC suara ini. Di sini kita ukur. Pada saat kita ukur di sini, nah di sini ada hubung singkat kawan-kawan di kaki IC suara yang nomor kaki 6 dan 7. Nah, jadi IC suara ini yang menyebabkan makanya hubung singkat atau korslet. Makanya dan di sini kita akan mengambil penggantinya. Dan kita kebetulan di sini tidak ada pengganti yang IC suara yang sama, dan kita mengambil nomor seri yang lain kan kawan, IC suara NS4165. Nah, di sini IC suaranya itu masih terbilang masih sama, memang beda kode tetapi fungsinya sama di sini kan kawan. Dan kita akan angkat di sini dan sudah kita lepaskan. Dan kita akan pasang di sini kan kawan. Nah, jadi kita akan pasang penggantinya ini di sini IC suaranya NS4165. Dan di sini sudah kita pasangkan. Nah, di sini sudah selesai kawan-kawan. Kita kipas sebentar supaya agak dingin sedikit. Nah, jadi kita akan pasang kembali, dan selanjutnya kita ukur kembali kawan-kawan apakah ada terjadi short di sini. Nah, jadi pada saat kita ukur di sini tidak ada lagi hubung singkat dan sudah normal. Nah, jadi kita akan pasang yang dari kabel dari adaptornya tadi atau power supply-nya tadi. Makanya tadi mungkin adaptornya tadi tidak keluar tegangan karena ada short, sehingga tegangannya tidak bisa keluar dari adaptornya. Nah, di sini sudah menyala kawan, dan sudah hidup di sini lampu LED-nya ini, indikatornya ini. Nah, jadi penyebabnya tadi karena IC suara dari speaker ini atau yang dari IC suara yang menuju speaker subwoofernya yang korslet. Nah, jadi di sini sudah kita perbaiki, dan inilah tadi IC suaranya LTK 5128, dan kita mengambil penggantinya NS4165.
Nah, jadi kita akan rapikan kembali di sini kawan-kawan. Kita akan pasang supaya kita pasang ke seperti semula. Dan di sini sudah selesai di bagian depan ini, dan kita tutup dengan rapat. Nah, jadi di sini kita akan kunci kembali. Nah, di sini kita pastikan tombolnya tidak ada yang nyangkut. Nah, jadi di sini sudah selesai kawan-kawan, kita perbaiki. Jadi buat kawan-kawan, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video yang terbaru yang akan kita update. Dan di sini kita cari kode Bluetooth-nya kawan-kawan. Dan di sini sudah muncul TM8000A. Nah, di sini kita hubungkan. The Bluetooth device is connected successfully. Dan di sini sudah berhasil terhubungkan kawan. Dan kita akan tes di sini suaranya. Dan kita hubungkan ke speaker treble-nya nih, yang bagian kiri dan kanan. Dan di sini sudah menyala juga, dan di sini ada terdapat lampu RGB-nya kan kawan. Nah, dan kita bisa menonaktifkan lampu RGB ini dari tombolnya ini. Buat kawan-kawan, di sini sudah selesai kita perbaiki dan sudah sempurna kawan-kawan. Dan kerusakannya tadi karena IC suara LTK5128 yang short, sehingga adaptornya tidak mampu supply tegangan. Nah, jadi buat kawan-kawan, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa saksikan terus video-video menarik di channel Betulin Speaker di video selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu, cukup sekian dan terima kasih.